yang tadi bertanggung jawab pada Allah. Tuh, kalau abah tuh suruh jaminan lu. Siksa kubur kasih gua, neraka kasih gua. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu banyak masuk neraka. Lagi viral sekarang di internet mengatakan tidak ada hari kiamat, tidak ada azab kubur, tidak ada sholat. Tapi jangan mengaku ustad, menyesatkan Majelis Ulama Indonesia mesti mengeluarkan fatwa untuk menyelamatkan umat ini. Sedangkan kita ahli sunnah, salah satu beda Syiah dengan ahli sunnah, kita tiap menyebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat senior, ahli fiqih di antara sahabat Nabi. Dia pernah memanjat batang pokok kurma, tersingkap betisnya kurus orangnya. Ketawalah sahabat-sahabat dia. Nabi bertanya, ma tadhakun, apa yang kalian ketawakan? Betis Abdullah bin Mas'ud kurus, kecil. La rijli abdillah athqalu fil mizan yaumal qiyamah min Uhud, kata Nabi. Kaki Abdullah bin Mas'ud yang kalian ketawakan itu di mizan timbangan hari kiamat lebih berat daripada bukit Uhud. Tak boleh membuli orang, tak boleh body shaming, tak boleh menilai orang dari badannya kurus atau gemuk. Karena orang itu dinilai dari imannya dan takwanya. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, asaba min imra'atin, mendapatkan dari imra'atin seorang perempuan, qiblatan, kalau qafnya baris bawah, qiblatan, kiblat. Kalau baris bawah, qiblatan. Kalau baris dhammah, qiblatan, qiblah, maaf, cakap, cium. Ada seorang laki-laki mencium seorang perempuan. Fa'atan nabiyya, dia datang ke Nabi. Dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu, diceritakannya, aku udah mencium perempuan ya Rasulullah. Fa'anzalallahu ta'ala, turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Apa bunyi ayatnya? Wa aqimis salah, tegakkanlah salat, tarafayin nahar, di ujung siang. Ujung siang itu 3. Ujung pangkal, ujung tengah. Ujung pangkal subuh, ujung tengah zuhur, ujung petang asar. Dirikanlah salat ujung hari, subuh, zuhur, asar. Wa zulafam minal lail, dan dari sebagian malam. Yang dimaksud dengan malam itu adalah tenggelam matahari, maghrib dan isya. 5. Dirikanlah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sembahyang ahli sunnah. Sembahyang Syiah 3. Subuh, zuhur jamak dengan asar, maghrib jamak dengan isya. Jadi dia 3 aja.
Innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik ini, salat ini, yudhibnas sayyiat, menghapuskan dosa-dosa. Jadi sebab turun ayat ini, ketika seorang laki-laki maaf cakap mencium perempuan, melapor ke Nabi, turun ayat. Dirikanlah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Perbuatan baik-baik ini menghapuskan dosa-dosa. Video ini jangan dipotong. Ini dipotong nanti mahasiswa ini bercewek-cewek pacaran asik mencium-cium, ini dalil. Faqala ar-rajul, berkatalah laki-laki ini. Laki-laki ini berkata ke Nabi, Ali hadza ya Rasulullah, apakah ini berlaku untuk aku saja? Ini berlaku untuk aku aja ini? Qala, Nabi menjawab, li jami'i ummati, berlaku untuk semua umatku. Kullihim, semuanya berlaku. Muttafaqun alaih. Hadisnya ini sahih apa tak sahih? Muttafaqun alaih. Sepakat Imam Bukhari dengan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Maksud hadis ini? Maksudnya kalau kita silap, khilaf, tersilap, terkhilaf, tersalah, terbuat dosa, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, menghapuskan dosa-dosa. Tapi kalau sengaja buat dosa, orang yang sengaja buat dosa, orang itu disebut dengan fasik. Disebut dengan orang fasik. Orang fasik tak dapat hidayah. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Yudillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak yang dikasih hidayah. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Sudah tahu mencium itu haram, dilakukannya juga fasik. Kapan orang bisa jadi fasik? Dua. Satu, meninggalkan kewajiban. Dua, melakukan larangan. Menyebabkan orang jadi fasik. Meninggalkan kewajiban, tak sembayang. Orang yang tak sembayang, tak puasa, tak berzakat, fasik. Kalau dia malas. Kau kenapa tak sembayang? Aku malas. Fasik. Kau kenapa tak sembayang? Aku tak percaya sembayang itu ada. Kafir. Itu beda. Itu beda fasik sama kafir. Kalau fasik masih Islam. Kalau kafir keluar dari Islam. Tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disembayangkan, tidak dikuburkan di kuburan orang Islam. Kalau dia kafir. Kemana deh? Campakkan ke Sungai Siak. Tapi kalau fasik, dia masih dilaksanakan fardu kifayah. Orang bisa fasik disebabkan dua. Satu, meninggalkan kewajiban. Dua, melakukan larangan. Orang yang tahu bahwa sabu-sabu itu haram, tapi dia pakai sabu, fasik. Minum khamar, fasik. Main judi online,
fasik. Pacaran fasik. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Orang yang fasik tak dapat hidayah. Jadi hadis ini kalau salah-salah paham nanti orang bisa fasik. Hadis ini kalau salah-salah paham orang bisa fasik. Pacaran, anak kuliah, jalan sana jalan sini. Pas ditanya, kau jalan sama dia? Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Hafal pula dia ayat nih. Ayat lain tak ada hafal. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, dan ada dalam Riyadhus Shalihin nomor 343, nomor 433. Hafal dia. Kita mengaji ini untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Tahu dia perbuatan itu salah, tahu dia perbuatan itu dosa, dicarinya dalil untuk melegitimasi dosa. Nauzubillah. Itu orang fasik. Jadi kalau ada dalam hati kita itu ingin mencari-cari dalil supaya perbuatan salah kita itu jadi benar, itu salah satu sifat orang fasik. Lawan fasik adil. Tidak sah nikah kalau walinya fasik, saksinya fasik. Sekarang lagi tren nikah saksinya pejabat. Pejabat korupsi, fasik, koruptor. Nah, itu jadi wali nikah. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Wali fasik. Ayah perempuan itu fasik, pemain judi laga ayam. Pak Ustadz, saya mau nikah Pak Ustadz, tapi calon mertua saya itu tukang laga ayam. Tak ada calon lain. Ada Pak Ustadz, tukang laga ikan, ikan cupang. Fasik juga. Itu maka Pak Kua sebelum akad nikah itu kan disuruhnya bersyahadat kan? Asyhadu alla, karena tahu dia dari tukang laga ikan. Asyhadu alla ilaha illallah. Ikut saya kata Pak Kua. Asyhadu alla ilaha. Karena takut dia fasik. Hati-hati, tidak sah nikah kalau walinya fasik. Kejam kali Allah itu. Kok disesatkannya? Yudillu bihi katsira. Allah menyesatkan. Hah, kenapa pula Allah menyesatkan? Coba tengok ujungnya. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Sudah tahu dosa tapi dikerjakan juga. Disesatkan Allah sekalian. Ustadz, ya, kami mau ikutlah pengajian Ustadz di Harau. Ayo kita ngaji ke Harau. Jalannya Pak Ustadz, nanti Bangkinang, habis Bangkinang Kuo, habis Kuo Rantau Berangin, pas Rantau Berangin belok kiri Harau. Ikut saya ya. Ya. Kami udah di Kuo Pak Ustadz. Ya terus. Nanti jumpa jembatan. Ya. Kami udah di jembatan Pak Ustadz. Ya terus. Tak lama menelpon. Kami sudah di
arah ke ujung batu Pak Ustadz. Teruskan aja lah ke dalu-dalu kata saya. Waktu saya bilang teruskan ke dalu-dalu itu saya sedang marah atau sedang suka? Marah. Karena tadi perjanjian sampai di Rantau Berangin belok kiri. Dia udah terus ke sana. Padahal udah jelas tertulis itu. Kiri Harau, Payakumbuh, kanan Rokan Hulu, Pasir Pangarayan. Nah dibeloknya ke kanan. Udahlah teruslah. Begitulah lebih kurang. Yudillu bihi katsir. Hukuman. Kenapa orang yang korupsi itu badannya sehat, jabatannya tinggi, urusannya lancar? Yudillu bihi katsir. Kenapa penjual khamar itu lancar, tak tertangkap, sogok? Yudillu bihi katsir. Saya pacaran Pak Ustadz, nilai saya bagus, IP saya tinggi, yudillu bihi katsir. Istidraj. Tapi kalau tersilap, terlupa, tersalah, ini cara taubatnya. Aqimis shalah, tegakkanlah salat. Tarafain nahar, subuh, zuhur, asar, wa zulafam minal lail, maghrib, isya. Innal hasanat, perbuatan hasanat ini yudhibnas sayyiat, menghapuskan dosa-dosa. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampunkan Allah. Semester berapa udah? Semester 7 Pak Ustadz. Udah ngaji Riyadhus Shalihin? Udah. Dari semester 1 ke semester 6 tuh bercium-cium aja Pak Ustaz. Mudah-mudahan diampunkan Allah. Jangan diulang lagi. Ulang lagi sembahyang lagi, ulang lagi sembahyang lagi. Fasik. Tengoklah hati-hatinya sahabat. Apakah ini berlaku hanya untuk aku? Enggak. Li jami'i ummati, semua umatku kullihim. Jadi kalau ada dosa-dosa kita, sholat 5 waktu itu bersih sebersih-bersihnya. Macam orang buat rumah di tepi sungai. Ini rumah, ini sungai. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, duha mandi, tahajud mandi. Kata Nabi, apakah masih ada daki lagi? Bersih, sebersih-bersih. Tapi jangan berdosa kepada orang. Dosa kepada Allah. Dosa kepada orang, hutang, pinjam, zolim, aniaya, mesti bayar. Itu hadis 434. Dah jam 6, cepat aja mengaji sekarang. Biasa 6 ke 30 kita jawab pertanyaan. Kita lanjutkan. 435. Suara saya jelas. Macam mengaum karena gedung ini tinggi. Jadi suara ini agak bergema, maka saya bicaranya pelan. Kalau saya cepat bergema dia. 435. Wa an Anasin, dari sahabat Nabi namanya Anas. Anas bin Malik, nama ayahnya Malik. Radhiyallahu an. Qala, dia berkata, jaa, datang, rajulun, laki-laki, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan, saya melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan
hudud, hukuman ada 3. Yang pertama hudud, yang kedua qisos, yang ketiga takzir. Mata balas mata, hidung balas hidung, telinga balas telinga, gigi balas gigi. Qisos namanya. Luka balas luka, qisos namanya. Nyawa balas nyawa, namanya hukum qisos. Yang mencuri potong tangan, yang berzina dicambuk 100 kali, yang sudah nikah berzina dilempar batu sampai mati, namanya hudud. Qisos, hudud. Yang ketiga mencuri tapi tak sampai batas. Batas mencuri baru potong tangan 1/4 dinar. Dinar 1/4 dinar. Mencuri tak sampai 1/4 dinar, tak berlaku hudud, maka dia kena hukum takzir namanya. Hudud, qisos, takzir. 3 hukum. Hudud, qisos, takzir. Saya sudah melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan hudud. Fa'aqimhu alayya. Laksanakan hukum hudud kepada saya. Minta dia. Kenapa dia minta? Karena orang yang sudah kena hudud di dunia, di akhirat bersih. Hukum aku. Wa hadaratis salatu. Masuk waktu salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Fa shalla, ikut dia salat. Nabi jadi imam, dia jadi makmum. Fa shalla ma'a Rasulillah, salat dia sama Nabi. Falamma qadas salata, selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rasulullah, inni asabtu haddan. Datang dia lagi. Aku sudah buat dosa yang menyebabkan aku kena hukum hudud. Fa'aqim fiyya. Laksanakan hukum hudud pada diriku. Fi kitabillah, sesuai yang ada dalam Al-Quran. Apa kata Nabi? Hal hadarta ma'ana salata? Kau tadi ikut sembahyang sama kami, kata Nabi. Wa'ang tadi ikut sembahyang. Ikut tadi kamu sembahyang sama kami? Naam, ya, saya ikut sholat. Qad ghufira laka, Allah sudah mengampunkan dosa. Sekali lagi, jangan pahami hadis ini bulat-bulat. Nanti orang melakukan perbuatan dosa-dosa, yang penting sembahyang. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Gara-gara membaca sendiri, pahami sendiri, sesat rame-rame. Sahih hadis ini. Muttafaqun alaih. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Penjelasannya, wa qauluhu, makna kalimat asabtu haddan, saya sudah melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan saya kena hudud. Maknanya maksiatan tujibut takzir, perbuatan maksiat yang mewajibkan takzir, bukan hudud. Ada qisos, ada hudud, ada takzir. Jadi maksud dia itu, aku sudah melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan aku kena hukum takzir. Walaisal murad
al-hadd syar'i. Maksudnya bukan hudud syar'i yang hakiki sebenarnya. Kahaddiz zina, seperti hudud zina. Wal khamri, hudud khamar. Wa ghairihima, dan lain-lain. Fa inna hadhil hudud, adapun hukum hudud, la tasqutu bis shalah. Hukum hudud tidak bisa gugur dengan sholat. Orang berzina, sholat, hududnya gugur. Orang minum khamar, sholat, hududnya gugur. Tidak gugur. Wala yajuzu lil imami tarkuha. Imam tidak boleh membiarkan orang ini. Misalnya saya imam. Imam itu maksudnya sultan. Sultan Syarif Qasim. Penguasa bumi lancang kuning. Datanglah orang. Sultan, ya, saya minum khamar. Terus kata sultan, kau sembahyang tadi? Iya. Allah sudah menghapuskan dosamu. Tak bisa. Mesti ditegakkan hukum hudud. Tapi di dalam hadis ini katanya hudud. Hudud secara kinayah, secara kiasan. Bukan hudud hakiki. Bukan hudud yang sebenarnya. Kalau hudud yang sebenarnya tidak gugur dengan taubat, tidak gugur dengan sholat, tidak gugur dengan istighfar. Mesti ditegakkan hukum hudud. Datanglah orang kemari. Ustadz, aku sudah berzina Pak Ustadz. Lalu saya suruh biker subuhan gali lubang di belakang. Masukkan badannya setengah, kita lempar batu sampai mati. Semua kita ditangkap polisi. Jadi sekarang tidak bisa dilaksanakan hukum hudud karena tidak ada perangkatnya. Tidak ada sultan. Bagi yang dari Fakultas Syariah, silakan tulis skripsi, judulnya Penerapan Hukum Hudud di masa Kerajaan Siak Sri Indrapura dari tahun 1723 ke 1945. Mantap. Kalau bisa cicil dari 1723 ke 1823 S1. 1823 ke 1945 S2. Baru nanti di kerajaan-kerajaan lain. Riau ini banyak kerajaan Islam. Ada kerajaan Pelalawan, ada kerajaan Indragiri, ada kerajaan Siak, ada kerajaan Tambusai, Rokan Hulu. Kerajaan Tambusai ini pecah, kerajaan Rambah. Di Kampar kiri ada lagi kerajaan Gunung Sahilan. Tapi yang paling besar di sana kerajaan Pagar Ruyung. Pagar Ruyung. Pagar. Pagarnya dari pokok ruyung. Jadi disebut dengan Pagar Ruyung. Pagar Ruyung. Sekarang tak ada sultan. Sekarang yang jadi sultan artis. Asal kaya, mobil mewah, sultan. Rumah bagus, sultan. Ditangkap polisi, rupanya Bitcoin. Mobil pinjaman dari showroom. Itu tentang dosa-dosa bersih kalau sholat. Tapi jangan gara-gara ini sengaja melakukan dosa. Kita habiskan hadis-hadis pendek ini
supaya pertemuan akan datang kita baca hadis panjang 2 lembar. 436. Wa anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Innallaha la yarda. Allah ridha. Ridha itu artinya senang. Ridha sudah jadi bahasa Melayu, artinya sonang hati. Ambo ridha ka waang. Maksudnya saya senang hati. Ridha. Innallaha la yarda 'anil 'abdi. Allah ridha kepada seorang hamba an yakulal aklata, makan dia satu suap, fayahmadahu 'alaiha, dia memuji Allah. Alhamdulillah. Allah senang sekali dengan perbuatan. Au yashrabas syarbata, atau minum seteguk. Alhamdulillah. Kita enggak makan minum. Alhamdulillah. Jadilah. Udah makan, udah minum, udah selesai tak juga alhamdulillah. Pas dibayarkan orang, alhamdulillah. Ini paling parah. Fayahmadahu 'alaiha, rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Al-aklatu bi fathil hamzah. Cara membacanya hamzahnya baris atas, A. Wa hiyal marratul wahidatu minal akli, sekali suap. Walaupun sekali suap, alhamdulillah. Makanya waktu menyebutkan alhamdulillah 33 itu ingat nikmat Allah. Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah aku hidup. Alhamdulillah aku sekolah. Alhamdulillah. Ingat nikmat Allah. Sebab kalau tak ingat, tak hapus. Alhamdulillah. 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 Senang Allah diucapkan pujian kepada dia. Kal ghadwati, makan siang. Wal ashwati, makan malam. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu maknanya, kata Imam Nawawi. Hadis terakhir 437. Wa an Abi Musa, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, innallaha ta'ala, Allah ta'ala, yabsutu yadahu. Ini hadis mutasyabihat, tak boleh dipahami Allah punya tangan. Tak boleh. Mesti ditakwilkan. Apa makna Allah yabsutu yadahu? Maksudnya adalah Allah itu menerima taubat. Jangan nanti waktu mengajarkan ini, Allah yabsutu yadahu. Kata Allah, bertangan Allah. Tak boleh. Allah yabsutu yadahu, Allah melapangkan tangannya, na'udzubillah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'. Allah yabsutu yadahu maksudnya yaqbalut taubah. Allah menerima taubat. Ada orang yang memahami Allah yabsutu yadahu begini, ya. Katanya Allah mengginikan tangannya. Allah mengginikan tangannya, tapi tangannya tak sama macam tangan kita. Cara memahami hadis-hadis mutasyabihat dua. Yang pertama, takwil. Artinya Allah menerima taubat. Yang kedua, jangan takwil. Apa artinya? Wallahu a'lam. Namanya tafwid. Tafwid artinya serahkan sama Allah.
Kata Imam Nawawi, artinya adalah Allah menerima taubat. Jadi kalau begitu Imam Nawawi ini takwil atau tafwid? Takwil. Allah menerima taubat. Billaili, di waktu malam, liyatuba musi'un nahar, supaya orang yang berdosa di waktu siang diterima taubatnya di waktu malam. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dia menerima taubat di waktu siang, liyatuba musi'ul lail, supaya orang yang berdosa di waktu malam diterima taubatnya di waktu siang. Yang berdosa di waktu siang diterima taubatnya di waktu malam. Yang berdosa jangan putus asa. Itu maksudnya. Taubatlah. Hatta tatlu asyamsu. Sampai kapan? Sampai matahari terbit min maghribiha. Matahari terbit dari timur. Sampai matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat sudah tak diterima lagi taubat. Matahari terbit dari barat maksudnya kiamat. Sahih hadis ini Pak Ustaz. Rawahu Muslimun. Sahih Muslim. Sekarang banyak orang mencampur-campur ajaran. Lagi viral sekarang di internet mengatakan tidak ada hari kiamat, tidak ada azab kubur, tidak ada sholat. Yang mengatakan dunia ini tidak kiamat, kekal abadi, filsafat Yunani. Kalau ada orang filsafat Yunani mengatakan dunia ini tidak kiamat, ya silakan aja. Tapi jangan mengaku ustad, menyesatkan Tidak ada azab kubur. Yang mengatakan tidak ada azab kubur Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan tak ada azab kubur. Silakan, tapi jangan bilang ahli sunnah. Ini ngaku ahli sunnah pakai peci, pakai sorban, merusak umat Islam. Kalau ngaji dia bisa ditanya ke guru. Ini sekarang banyak tak ngaji, cuman ngaji online. Nah, ini bahaya. Mau membuat ajaran apa aja pun. Katanya tak ada neraka. Neraka itu tak ada. Pokoknya kalau berdosa, ini berdosa, saya berdosa. Kalau saya berdosa, tak bertaubat, ruh saya, badan saya nanti kan masuk neraka. Kata dia neraka itu tak ada. Jadi gimana cara mensucikannya? Ruh ini masuk ke orang, nanti orangnya penuh penderitaan. Atau masuk ke babi, atau masuk ke monyet, reinkarnasi. Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran luar Islam. Kalau kau mengaku tak Islam, itu bukan urusan kita. Kita tak pernah ngurus orang lain. Lakum dinukum. Yang jadi masalah ketika kau pakai peci, kau mengaku Islam. Itu yang jadi masalah. Majelis Ulama Indonesia mesti mengeluarkan fatwa untuk menyelamatkan umat ini. MUI mengeluarkan fatwa bahwa orang ini sesat. Masyarakat mesti ada yang melapor ke Polres, Polda, penistaan agama. Jangan saya melapor, viral nanti dia. Saya hanya ngasih aja, saya cuma ngasih jalannya aja, laporlah. Kita nggak ngurus orang di luar Islam. Mau bilang dunia tidak kiamat, tidak ada azab kubur, reinkarnasi, itu bukan ajaran Islam. Tapi ketika dia mengaku Islam, pakai pakaian Islam, menyebarkannya ke orang Islam, ini penistaan agama. Dan baiklah ini mah lagi anak KB.
Kata Abah sekarang masuk aina mah. Maka kenapa di dalam hukum nikah ya, sebenarnya tugas laki-laki dan perempuan itu jelas. Yang tugas masak itu laki, yang tugas membersihkan rumah itu laki. Yang tugas nyapu itu laki. Coba lihat. Tapi yang tugas perempuan itu hanya satu yang utama. Pakai baju ipis di waktu malam, tuh pakai celana jero. Tuh. Kalau udah bisa begitu, sok tenyokeun omongan Abah. 40 poe we awe diangkat ngabeting. Siap. Landasan siap. Ini kan ada teman Abah tuh, kawin sama orang Arab di Empang. Kalau orang Empang, kalau bahasa orang Arab itu kan pakai silokat terus. Neng, pesawat mau mendarat. Tapi bininya nggak ngerti. Dia orang Sunda, pesawat mau mendarat. Akhirnya setelah 3 hari, panggil lagi dia sama lakinya itu, sama si orang Arabnya. Neng, pesawat mau mendarat. Masih jempling juga. Besoknya si perempuan itu nanya ke saudaranya. Itu si Wan, tadi malam dia teriak-teriak pesawat mau mendarat. Terus kamu jawab apa? Aku gak ngerti, diam aku. Harusnya jawabannya apa? Bilang landasan siap. Oh, besoknya si Wan lagi ngopi. Wan, landasan siap. Mung, pesawat rusak. Ini lelaki gancang adat. Makanya lelaki itu lain sama ada si Umi, si Bu Haji. Lamun geus dipoe tengah peuting teh subuh tah. Sing ngarti manuk mah teu bisa diatur beda jeung liang manuk. Ari liang manuk mah dikobel irha ge bisa wae nerima. Ari manuk mah pan kudu di luar ayana ge. Lamun eueuh power jeung powerna datangnya kadang-kadang memang cek si Umi teh. Si atuh eta manuk teh hayang teh sing atur nyawa waktu. Atuh bisa diatur mah gampang. Kan dalam kehidupan ini Pak, dalam ilmu makrifat. Kenapa orang Jawa itu menulis kitab Gotoloco? Kehidupan ini sebenarnya tentang perkawinan. Burung lalaki jeung barang awe. Sok. Waktu kita maka di dalam kehidupan kita. Sok tah. Bapak aki-aki kan? Hatinya aki-aki. Dulu waktu kita masih remaja. Ada teman saya waktu SMP. Si Erwan ngaranna. Suka nyuri celana dalam perempuan. Cuman. Lelaki mah begitu pertama dia akil balik. Itu burungnya sudah makrifat kenal etata. Makanya pertama itu pandangan hidup. Nanti pegangan hidup. Masuk kepada perjuangan hidup. Jangan-jangan model aki-aki kos urang. Kenangan hidup. Kenangan pernah hirup. Aduh baheula mah euy. Lihat, itu sebetulnya pelajaran makrifat dari Allah. Sebenarnya pada saat kita lahir ke dunia, bayi itu sudah makrifat kepada Allah. Maka remaja yang akil balik sudah tahu dari mana dia dulu berasal. Maka setiap ningali maaf. Ini dulu nyata itu teman saya suka nyuri BH perempuan. Maka dulu pernah kan dengar waktu kita remaja ada suka nyuri BH, nyuri celana dalam. Ditanya sama saya, Erwan, itu celana dalam naon? Nikmat celana ngambeana teh. Itu teh akibat apa? Masih makrifat. Maaf ini bukan ngomong jorok, ini ngomong makrifat. Tapi bersamaan masalah kehidupan itu si manuk makrifatnya berkurang. Begitu umur 40 tahun, 50 tahun, ekonominya mulai morat-marit, pohok ke Allah ta manuk teh. Terus mulai kudu pegangan hidup. Jadi cekal mah ngaplek we. Padahal baheula mah setiap ditengok at-tahiyatul mubarakatus salawat. Hai tadi. Maaf nih. Kalau ngaji pernikahan ini memang ada sebetulnya mengajarkan makrifat sebetulnya.
Maka kenapa di Jawa itu ada gotoloco? Tadi semua tentang makrifat. Maka perjalanan kata si Manu mimiti pandangan hidup, asup kepada pegangan hidup, sampai nges bapak-bapak kia nges mulai perjuangan hidup, tan kema bakal masuk karena kenangan. Dulu mama teh meuni gagah, baru ngambil bau lagi nges manges gitu. Ayeuna geus ngample. Kenangan itu teh makrifat. Seiring perjalanan manusia berubah dari manusia ruh ke manusia jasad, burung pun akan berubah daya tahan. Itu sebetulnya pelajaran makrifat. Coba anak kecil, percaya enggak? Umur 5 tahun itu bisa berdiri enggak? Pegang sedikit berdiri. Atau melihat yang kaitannya dengan lawan jenisnya, berdiri dia. Karena masih wah, eta. Inilah pelajaran pada kita. Maka kehidupan ini adalah tentang pernikahan. Maka kalau begitu persoalannya, berarti kenapa rumah tangga kehilangan kebahagiaan? Karena ada banyak kemungkinan. Satu, terkadang perempuan berubah jadi imam. Lakinya jadi makmum. Jasadnya jadi imam. Ruhnya jadi makmum. Harusnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa punya dua makna syariat dan hakikat. Syariatnya laki-laki kudu jadi imam buat perempuan. Tapi secara hakikatnya ruh harus jadi imam buat jasad. Semua. Maka kisah Allah mengisahkan tentang perkawinan. Bahkan jannah kata Allah kalau pasangan itu disatukan. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wa kula minha rogoda. Kalau mau jannah maka pasangkan. Kita harus mengerti di mana sebagai laki-laki, di mana sebagai perempuan. Kalau bisa, kenapa Nabi bahkan dalam kitab-kitab ulama tugas nyapu laki-laki, tugas masak laki, tugas nah adapun dikerjakan oleh perempuan sodakoh kepada suami. Tapi kewajiban dia yang utama bukan nyapu, bukan masak, tapi tugas dia adalah tadi kawin. Baca kitab Fathul Mu'in. Jadi pada saat mulai terhambat tidak mau melakukan persetubuhan, mulailah masalah. Lelaki mulai otaknya boyang, dicolok celina geus ngadagleg di dieu. Otaknya mumet, dibawa ke kantor malah jadi gede adat, dibawa kerja kurang happy. Kenapa? Nggak jernih pikirannya. Karena pada dasarnya tujuan daripada rumah tangga itu. Maka dalam kitab Fathul tujuan nikah itu ngawati, bersetubuh. Maka wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Supaya apa? Litaskunu ilayya. Bahkan dengan pernikahan itu, maka pernikahan karena tadi asalnya adalah satu nutfah bapak dan dari ibu yang dikawinkan. Wa khalaqal insan adalah min nutfatin amsaj. Maka disinilah sesungguhnya perjalanan nutfah sel sperma dan ovarium dari laki-laki dan perempuan yang nanti akan menjadikan wujud manusia. Maka kehidupannya tidak akan pernah lepas daripada kawin. Maka inilah makanya kenapa adakah barang yang paling lebih nikmat? Nikmat mana dahar jeung kawin? Pak, ibadah paling nikmat kawin. Pernah enggak makan sate kambing nepi ka nu bodasna leungit? Pernahkah makan sate sapi sampai matanya kebur?
Tapi kawin mah leungit nu hideungna tinggal bobo ka mana? Lebur. Pinuh ku rasa. Tuh, karena dasarnya tujuan manusia kawin itu untuk merasakan la ilaha illallah pada batinnya, Muhammadur Rasulullah pada jasad. Maka sebetulnya kawin itu dua kalimat syahadat. Syahadatnya kalau kawin tuh sama antara manis dan gula, antara setrum dan harus kawin. Dalam arti plus dan min harus kawin. Ya. Inilah maka kita diciptakan ini adalah sebetulnya bukan untuk mengisahkan tentang kisah kita, tapi sesungguhnya Allah yang ingin berkisah tentang dirinya dalam kisah perkawinan. Maka kenapa ada ajwajan? Ajwajan itu pasangan. Pasangan itu adalah selalu. Maka dalam hidup itu ada susah, ada pasangan bukan? Pasangan. Ada surga dan neraka, pasangan bukan? Coba kalau seandainya surga doang, gak ada neraka. Dari mana indahnya sehat kalau gak ada sakit? Pasangan. Bapak tidak akan bisa merasakan nikmatnya sehat kecuali setelah sakit. Itulah Allah menciptakan semuanya pasangan. Supaya kita mengerti, mengkawinkan pasangan tadi. Supaya kita mengerti sebenar-benarnya rasa sakit itu didohirkan. Supaya kita bisa merasakan nikmatnya sehat. Sebenarnya. Yang harus dipahami oleh kita. Sebenarnya adanya neraka itu untuk menunjukkan betapa nikmatnya sorga. Karena kalau tidak ada sehat, dari mana disebut sakit? Kalau tidak ada sakit, di mana disebut itulah pasangan. Badan dan ruh kita adalah dunia akhirat. Pasang. Maka Allah menyuruh kita mengkawinkan dohir dan batin, dunia akhirat, perempuan laki ajwajan, supaya apa? Litas kunu ilaiha, sakinah, tenang, tentram, damai. Wajala bainakum mawaddah warahmah, cinta ujungnya. Sakinah hanya akan bisa diraih kalau ada cinta. Maka tadi manusia itu bukan tentang manusia itu bukan tentang watak dan karakternya sebetulnya, tapi tentang cinta yang ada di dalam waja'alna bainakum mawaddah warahmah. Di sini cinta di dada. Tapi cinta mawaddah warahmah lahir dari sakinah. Sakinah lahir dari ajwajan yang dikawinkan. Karena kalau sudah ada cinta Pak di sini. Jadi manusia itu adalah hanya tentang benci, suka dan tidak suka itu tadi. Kalau orang sudah cinta, maka segala kesalahannya akan hilang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saudara-saudariku sudah berkunjung di channel saya ya. Jadi itulah tadi ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan disambung oleh Abah Setu. Jadi dimana ceramah-ceramah beliau tadi semoga bisa menginspirasi kepada saudara-saudari dimanapun berada, dan semoga memberi edukasi untuk kehidupan umat manusia dimanapun berada. Baik saudara-saudari, untuk kali ini saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya doakan semoga saudara-saudari dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saudara-saudari semuanya selalu hidup bahagia bersama rumah tangganya, amin ya rabbal alamin.
Dan semoga saudara-saudari semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, yang mana guru-guru kita, tokoh-tokoh agama menyampaikan dakwah-dakwahnya, ceramah-ceramahnya yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan sangat memberi pemahaman hidup dalam berumah tangga. Dan bagaimana dakwah-dakwah beliau di cuplikan tadi, ada yang tidak takut neraka, tidak takut siksa kubur. Nah, yang bagian itu saudara-saudari tidak usah dimasukkan hati dan jangan sampai diikutin, karena itu sama dengan menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita itu manusia biasa, tidak lepas dari salah dan dosa, maka dari itu kita harus beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Oke saudara-saudari, terima kasih ya sudah setia berkunjung di channel kami, dan karena ini waktunya sudah cukup ya, kita sampai di sini dulu perbincangan kali ini. Sebelum mengakhiri, saya sampaikan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hairus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dan orang kayaknya walaupun menang semua ya menang di burger tak ganti berita burger itu langsung di roh jadi mulai ketemu di roh itu akan sih saya proses sampai kondisi masalah intraku kondisi nama sampai untuk guru hari kayak aja nih mas masa anda melakukan masa iya jadi masa apa ini dia yang nggak tahu antara kira mas orang kira orang anaknya belum kecil dong yang begitu yang kayak kedua itu kira yang udah jual tuh yang satu jual iya kalau 13 ya 13 nanti yang dalam jual yang lain satu jual kemudian kedua itu namanya kira berapa satu suatu kemudian tiga belum ada kira belum ada kemudian kedua telat kemudian hindari lah iya saat apa itu sebagai lontong lontongnya bukan lebih lontong lain mana mangan protein jadi ada kan gawe akeh ada karek lontong sampai lontong caranya dari lontong kayak gitu. Tinggi sekali itu no. Awal juga nanti. Jadi kini jadi itu masuk ke kamu kirim. Apa merah? Kan begitu. Hanya apa yang sekai. Rakanya ada sekian kali. Ibu ngerekam nggak kena? Ada tiktokan ram tiktokan. Ini gaya pentol, ini pentol, ini kalau semua juga ada.
cerita kerugian belum akal. Gimana? Dalam terus dodok tidur dulu diganti kemudian. Ya aku macam. Udah belum. Tapi telat itu pasti anu mas, itu telat. Jadi ini ya, habis anu. Oke, habis satu. Nah, di sini udah lebih, wes, oke, kita hapus di sini. Ini anu, di sini nama. Ini sengaja. Belum boleh nama rekod. Kayak petualangan. Kata mungkin ya, coba saja. Tidak ada Nusantara, mendaki gunung, itu masuk. Ini petualangan. Mendaki gunung, kali kiri. Kata kunci utama. Masa jangan lupa petualangan gitu. Mendaki gunung ada. Kayak utamanya saja, petualangan alam. Petualangan alam. Itu nyakup kafe. Gak harus gunung kan. Bisa tuh kebanyakan gunung yang paling viral. Alam itu kebanyakan orang itu wisata alam. Aku alam liar lah, adventure ekspor. Ada saling lah, untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ada itu bahasa Inggris, ini kata kunci. Masuk. Dia masuk ke channel Indonesia, kecuali sampai buat penonton nang luar negeri. Ayah wis mengikuti YouTube wis tak gede katanya. Tahu ayah ini pakai bahasa apa? Pertanyaan tak buat nang di Jepang. Mending Lu kan tahu. Pertanyaan tak buat dulu. kan ono pokoknya rasikin negara lah. Tahu. Rasikin negara. Rasikin negara tahu. Dikira Mars lah. Oh, itu sampai orang bahasa Inggris. Percuma, tak nyantol. Kecuali zaman buat penonton Rono. Kata kuncinya harus bahasa Inggris kabeh. Samane buat di Jepang yo bahasa kata kunci ini buat di Jepang. Mengakui dia kata kunci buat di Jepang drop di Google gue kok. Harus pun itu. Mungkin ini RJ5 barang ini pendaki gunung tuh kan. Iya, kebanyakan ceritanya kan anu. Kok tak juga kontennya wong-wong petualangan pendaki gunung gua ada. Gunung siapa bu? Panji petualang Beramu. Dia tuh sama belajar nih, tujuan gak lagi kata kunci dia. Penontonnya dia terbukti ya. Itu aneh-aneh kata kunci. Tak nyantol dengan algoritma. Untuk nol algoritma kata kunci. Nekat menurut pencarian. Tapi YouTube gue buat yang pencarian tuh, nek wong ngetik gue deh. Kunci nekat gue, makanya jika iya masalah, tak jika iya masalah. Bukan itu, rasa itu. Iya.